Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 40, Teka-teki penculik ratu. Meskipun tidak terlalu tertarik dengan urusan pribadi calon suaminya, Karin merasa terganggu saat melihat betapa kagumnya Ricky pada wanita yang duduk di hadapannya. Perasaannya tersentuh, karena ia sedang akan menikahi pria yang sepertinya sama sekali tidak mencintainya. Selama ini, Karin telah bersikap keras dan acuh tak acuh untuk melindungi perasaan rendah dirinya. Ia menyadari bahwa Ricky Adrian tidak bermaksud menyentuhnya pada malam itu. Sentuhan itu terjadi karena adanya pengaruh obat. Karin tahu hal ini karena mucikari yang membantu pada malam itu memberitahunya segalanya, serta berterima kasih karena pelanggan yang seharusnya dilayani malah bertemu dengan cinta pertamanya. Beruntungnya, mucikari tersebut tidak meminta pengembalian uang yang telah ia transferkan. Ini adalah skenario yang tidak pernah ia duga. Ia mendapatkan pria baik yang sekarang terpaksa harus bertanggung jawab atasnya. Ia bahkan dengan ikhlas mau menanggung biaya pengobatan ibunya. Ricky tidak pernah merendahkan Karin. Sama sekali tidak. Namun, Karin merasa bahwa ia jauh di bawah Ricky. Baginya, Ricky layak mendapatkan wanita yang lebih baik. Seseorang yang tidak menjual dirinya hanya demi uang. Pertemuan Karin dengan Dharma, bayi gembul dengan tangan mungil, membuyarkan lamunannya. Ia tersenyum saat bayi itu menyentuh pipinya dan tertawa. Karin tak tahan dan menciumnya. Namun, momen bermain mereka terhenti saat Ricky dan Anjani mengakhiri pembicaraan mereka. Anjani mengajak Dharma untuk bermain dengan Karin. Dan di saat yang sama, Karin melihat betapa besar cintanya Arga pada istrinya, Anjani. Tangannya tak pernah lepas dari istrinya itu. Dari tatapan mereka, Karin merasakan bahwa mereka saling mencintai. Ricky menatap Karin dengan seksama, tak menyangka bahwa di balik sikap tegasnya ada kelembutan. Dharma, yang baru pertama kali bertemu dengan Ricky, langsung merasa akrab dengan Karin, calon istrinya. "Tapi kenapa kau menatapku begitu?" tanya Karin, bingung dengan tatapan Ricky. Ricky membenarkan laptop yang ia gunakan tadi sambil menjawab, "Tidak ada. Hanya terpikirkan." Lalu Karin berkata, "Jika aku meminta satu hal, apakah kau mau melakukannya?" Pertanyaan Karin membuat Ricky terpaku sejenak. Bagaimanapun, ini adalah kali pertama Karin meminta sesuatu darinya. "Sama sekali tidak masalah, selama aku mampu melakukannya," jawab Ricky. Lalu Karin menghembuskan nafasnya, merasa bahwa berbicara dengan Ricky bukanlah perkara mudah. Pemikiran Ricky sudah matang, sedangkan Karin sering mengandalkan emosinya dalam berbicara. Wanita mana yang tidak akan bahagia jika dinikahi oleh pria kaya, tampan, dan mapan? Namun, semua itu tidaklah cukup bagiku. Aku, seorang wanita serakah, juga ingin memiliki hati dari pria yang menjadi suamiku, ujar Karin dengan tegas. Tatapan Ricky penuh dengan keheranan. Ini adalah kali pertama Karin dengan begitu berani membicarakan perasaannya. Sebuah perkembangan yang mengejutkan. "Terima kasih atas pujianmu yang menyebutku tampan," ucap Ricky. "CKK, kuharap kau tahu bahwa aku juga seorang pria yang serakah. Apakah kau pikir hanya kau yang merindukan cinta? Aku menikahi dirimu karena merasa bertanggung jawab. Namun, pernah ada seseorang yang mengatakan padaku bahwa cinta datang dari arah yang tak pernah kita duga sebelumnya," ujar Ricky dengan senyuman di hati, mengingat kata-kata bijak Bomar. "Jika ini adalah jalan yang kita tempuh, mengapa kita tidak mencoba menerimanya? Ketika aku mengucapkan kata-kata pernikahan di depan ibumu, itu artinya aku telah memantapkan hatiku untuk menerimamu, menerima segala keadaanmu." Lanjutnya, Karin merenung, mendengar kata-kata Ricky. Di satu sisi, perasaannya berbunga-bunga, tetapi di sisi lain, ia masih meragukan apakah keluarga Ricky akan menerimanya. Semua orang tahu bahwa Ricky berasal dari keluarga yang sangat kaya. "Tapi aku bisa melihat bahwa kau mencintai Anjani. Matamu begitu lembut ketika menatapnya," kata Karin. "Jika begitu, bantu aku untuk mencintaimu."
Bantu aku agar tidak ada lagi wanita selain dirimu yang bisa membuatku berpaling. Buatlah agar hanya namamu yang terlintas dalam setiap mimpiku, ujar Ricky. Tapi bagaimana caranya? Tanya Karin. Ricky tidak bisa menahan tawanya. Ia lupa bahwa wanita yang akan dinikahinya masih sangat muda. Pikirannya mungkin belum sebijak Anjani. Anjani, kembali. Ia terpikir tentang wanita itu. Mungkin saat ini, ia harus bekerja lebih keras untuk mengalihkan perhatiannya, agar tak selalu terpikirkan tentang ibu dari satu anak tersebut. Ada seseorang yang akan mendampinginya. Seseorang yang akan menjadi teman sepanjang hidupnya, hingga akhir hayat. Dengan ini, ucap Ricky yang kemudian mendekatkan tubuhnya ke arah Karin. Kemudian Ricky mengecup kening Karin. CUUPPP. Gue ternyata salah orang. John bukan pemilik jaringan bisnis yang dikendalikan oleh keluarga Smith. Dia hanya seorang kacung yang kebetulan dipercayai oleh pemilik sebenarnya. Ujar Charlie dan Arga sedang duduk di kantin perusahaan Baskoro pada siang itu. Jadwal mereka yang padat tidak memungkinkan mereka untuk makan siang di luar. Arga tak membawa bekal seperti biasanya karena pagi itu ia telah membuat istrinya terlambat. Ini tentu saja karena Arga mengajak istrinya yang cantik untuk berolahraga hingga larut malam. Maksudmu apa? Tanya Arga. Aku pikir orang bernama Jonathan adalah Jonathan Smith. Ternyata tidak. Dia adalah Jonathan Abimanyu. Salah satu orang yang dipercayai oleh Samuel Smith, ayah Raihan. Dia adalah pemilik jaringan bisnis terbesar di Asia, kata Charlie. Raihan, anak nakal itu adalah putra Samuel Smith. Kau tidak sedang bercanda, kan? Dia hanya seorang gigolo yang mencari uang dengan cara yang tidak patut. Ujar Arga yang masih tidak percaya dengan perkataan dari Charlie. Aku serius kali ini. Aku tidak tahu mengapa atau apa alasan di baliknya. Tetapi yang pasti dia menjadi gigolo bukan karena uang. Itulah mengapa Raihan bisa dengan mudah membantu usaha istriku. Meskipun dia tampak menjengkelkan, dia sangat pandai dalam bisnis. Pasti ini merupakan warisan dari ayahnya. Jelas Charlie. Arga meminta Charlie untuk menyelidiki orang yang membeli ratu, yaitu Jonathan Abimanyu. Dia hanya ingin mengetahui hubungan mereka dan mengapa mereka terlibat dalam masalah ini. Arga tidak ingin masalah ratu dan John merugikan keluarga kecilnya. Ingatkan kau dulu waktu sekolah. Ada seseorang yang diam-diam menyukai ratu. Saat itu, kau sangat mencintainya. Kalian berdua menjadi seperti Romeo dan Juliet di sekolah kita, ucap Charlie. Jangan lebay, aku tidak ingin mengingat itu lagi, ujar Arga dengan malas. Tenang saja, aku hanya ingin menceritakan cerita itu supaya kau bisa mengerti. Dia adalah seorang lelaki kurus berbadan mungil dengan kacamata tebal. Dia masuk ke sekolah kita melalui jalur beasiswa karena berasal dari keluarga sederhana. Namanya Rendra Abimanyu, jelas Charlie. Dari hasil penyelidikanku, Om Arifin pernah mengganggu keluarga Rendra, yang saat itu berasal dari keluarga sederhana. Mereka melakukannya karena mereka tahu Rendra sangat mencintai Ratu. John bahkan pernah meminta Ratu untuk menjadi pasangan putranya. Dan kau bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Mereka mencela dan merendahkan John dan Rendra hingga Rendra tidak bisa lagi mentolerirnya. Dia akhirnya gila, lanjutnya. Begitu parahnya. Hanya karena dilecehkan, dia menjadi gila. Sangat lemah, ujar Arga. Jangan menghakimi begitu. Kita tidak tahu bagaimana rasanya berada dalam posisi mereka. Jadi jangan pernah menghakimi atau merendahkan. Kau sendiri bisa hampir gila ketika ditinggalkan oleh istri dan anakmu. Padahal hanya beberapa hari. Beruntung kau tidak menjadi gila. Aku bahkan sudah siap membawamu ke rumah sakit jiwa saat itu, ucap Charlie menyindir Arga. Lebih lanjut, mereka merencanakan balas dendam. Secara kebetulan, waktu itu ayah Raihan ingin membantu mereka. Hingga akhirnya John bisa menjadi orang berpengaruh di negara ini. Dia berhasil mengumpulkan kekayaan dan menjadi pria yang sangat kaya. Lanjut Charlie. Apakah mereka mungkin akan mengganggu keluargaku? Suka atau tidak, Ratu pernah menjadi bagian dari keluarga kita, ujar Arga. Mungkin saja, tapi kau beruntung karena memiliki malaikat penjaga yang bisa menjaga istri dan anakmu, ucap Charlie. Arga mengerutkan dahinya, karena menurutnya dia tidak pernah mengandalkan tenaga dari para pengawal milik Baskoro.
Meskipun dia tahu ayahnya pasti telah menempatkan orang-orangnya untuk menjaganya dan keluarganya. Guardian Angel, tanya Arga yang masih bingung. Raihan, John tidak akan berani menyentuh seseorang yang dicintai oleh putra dari Samuel Smith, bosnya. Jelas Charlie. Apakah kau pikir aku tidak mampu melindungi istri dan anakku sampai aku harus meminta bantuan anak nakal itu? Aku bisa mengatasi John sendiri jika diperlukan. Ucap Arga yang tersulut emosinya. Apapunlah. Yang penting, aku telah menyelesaikan tugas dengan baik, yaitu menyelidiki Jonathan Abimanyu. Ucap Charlie. Charlie menggelengkan kepalanya dengan malas, melihat wajah Arga yang penuh kebahagia. Pasti dia mendapatkan pesan dari istrinya. Charlie merasa bingung. Bagaimana mungkin Arga, monster yang selalu menyebalkan, bisa begitu bahagia hanya dengan membaca pesan? Arga menjadi berbeda begitu dia bersama anak dan istrinya. Dia bisa menjadi monster di tempat kerja, tetapi berubah menjadi orang yang lembut seperti Hello Kitty saat berada di rumah. Kamu sungguh tak tertolong lagi. Benar-benar. Dengan ekspresi kesal, Charlie meninggalkan Arga yang asyik berbicara lewat pesan dengan istrinya. CEO Baskoro itu bahkan mungkin sudah lupa di mana dia berada saat ini. Dia tidak menyadari bahwa dia telah menjadi pusat perhatian semua orang di sekitarnya. Selain memiliki penampilan fisik yang sempurna, dia juga memiliki karisma yang mengagumkan, dan para wanita yang bekerja di perusahaannya mengaguminya. Beberapa pegawai yang juga sedang makan di tempat itu, pada umumnya tak percaya bahwa mereka bisa melihat senyuman dari CEO mereka. Senyuman dari CEO yang dikenal dingin dan sangat arogan.